Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, apa yang harus kita katakan ya atau jawab jika ada teman kafir mendoakan kita? Contoh kalimat sebagai berikut. Semoga kita selalu mendoakan agar keluarga kita selalu samawa. Apa ini samawa? Oh, sakinah mawadah warahmah. Antum balas doanya dia dengan jawaban mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagimu. Gitu aja sudah. Kenapa? Karena doanya dia tidak perlu kita aminkan. Tapi kita jawab dengan doa, semoga Allah memberikan hidayah bagimu. Hidayah Islam. Begitu. Berani nggak ngomong begitu? Wah, takut ternyata. Dia berdoa, maka doanya si kafir ini ya tidak berfaedah untuk kita. Kecuali kalau doanya orang yang dizalimi hatta kafir. Sepengetahuan saya begitu. Adapun yang ini antum maka jawab kepada mereka dengan mengucapkan semoga Allah memberikan kepada Anda petunjuk. Ya, semoga Allah berikan petunjuk pada Anda. Semoga Anda mendapatkan hidayah masuk Islam. Kira-kira kalau begitu berani nggak? Ya harus berani. Nanti dia tanya, kok doanya begitu? Itu doa terbaik untukmu. Kalau kamu tahu. Begitu ya. Itu doa terbaik untuk orang kafir. Semoga Allah memberikan kepada kamu petunjuk. Demikian, wallahu a'lam. Ada istilah sahabat sesat dan sahabat kecil. Itu namanya tabaqah. Tabaqatus sahabah. Tabaqah sahabat itu banyak, ya. Makanya ada kibaru sahabat, sahabat senior. Ada sigaru sahabat, sahabat junior. Ada lagi ya, yakni sahabat yang disebut dengan satu sahabat, sahabat pertengahan. Itu ada tabaqahnya. Pertama, al-mastaqul awal ja'alakum yakullakum tabaqatan wahidah. Ada yang menjadikannya sebagai satu tabaqah. Ya, ada yang mengatakan sahabat Nabi itu adalah satu tabaqah. Mereka tabaqahnya satu. Begitu. Ada lagi yang membagi sahabat Nabi menjadi beberapa tabaqah. Di antaranya Muhammad bin Sa'ad Khatib Al-Waqidi, Abu Abdullah Al-Hakim, Jamaluddin Abul Faraj, Abdurrahman bin Ali, Ibnul Jauzi. Seperti itu. Bagaimana dengan ya mereka membagi tabaqah? Waqad ikhtalafat istihadatu haula'il musannifin fi ahli tabaqatis sahabat. Maka karena ini sifatnya ijtihad, bahwa para pengarang ada yang membagi tabaqah ya menjadi 5 tabaqah ya. Ada yang menjadi 12 tabaqah. Ya, ada lagi yang menjadi 5 tabaqah, macam-macam. Namun dari semua pembagian tersebut itu menunjukkan bahwa memang sahabat Nabi bukan cuma satu tabaqah, banyak tabaqah. Ala kulli hal, karena memang sahabat Nabi banyak tabaqahnya, maka tadi ada sahabat Nabi yang senior, ada yang junior, ya, ada yang satu sahabat Nabi yang pertengahan, ada lagi sahabat Nabi yang terbagi menjadi 12 tabaqah dan seterusnya. Itu macam-macam, tergantung mereka membaginya. Karena itu bersifat apa? Ijtihad dia. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi saat ini? Apakah kita ikut memilih salah satu capres
Kalau antum memandang memang perlu memilih, maka pilihlah. Apakah sudah dalam keadaan darurat, ya, bagi kita yang tidak, yang sudah mengenal sunnah, darurat itu kalau negeri ini memang senantiasa mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Kalau negeri ini memang senantiasa mendiskreditkan, ya, sunnah dan ahli sunnah. Kalau negeri ini memang yakni memaksa orang untuk membawa kepada kesyirikan dan ahli kesyirikan, membawa orang kepada, ya, kekufuran dan seterusnya, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang perlu diambil tindakan. Makanya sebagian asatidah kita memandang seperti itu, bahwa ini memang situasi yang sudah apa? Sudah layak untuk mengikuti hal tadi, ya. Tetapi berkontribusi dalam pemilu bukan berarti kita aktif dalam politik praktis. Umpamanya menjadi iya, TPN, ya, tim pemenangan nasional, ya, seperti itu, ya. Umpamanya, ya, tidak perlu, ya, yang seperti itu. Tidak layak kalau untuk seperti itu. Tapi kalau antum datang ke bilik suara dan antum mencoblos dengan pilihan yang antum kenal baik orangnya, dianggap orangnya memenuhi syarat, ya, sidik, orangnya jujur, ya, tabligh, orangnya menyampaikan, amanah, orangnya amanat, dipercaya, fatona, orangnya cerdas, begitu. Boleh antum pilih. Atau orangnya iman dan takwa, seperti itu, ya. Orangnya sehat fisiknya, orangnya kuat fisiknya, begitu, ya. Orangnya penyayang kepada rakyatnya, begitu. Kemudian orangnya banyaklah macam-macam, ya. Banyak sekali persyaratannya. Apakah sudah dalam keadaan darurat, ya? Bagi kita yang sudah mengenal sunnah, tadi sudah saya terangkan, ini dikembalikan kepada apa? Kepada kita bagaimana membaca situasi saat ini. Walaupun memang para ahli ilmu zaman sekarang ini banyak yang beranggapan seperti tadi, bahwa memang Indonesia sekarang dalam keadaan ya, yang mesti mengambil sikap di bilik suara, begitu orang lebihnya. Sehingga mereka berharap bahwa ada di antara berharap bahwa kita kaum muslimin tidaklah ikut berpartisipasi yang tadi. Dan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita partisipasi bukan berarti aktif untuk apa? Ya, untuk, ya, menjadi tim pemenangan, bergelut dalam politik, tiap hari membahas terus urusan politik. Ya, kayak wong iya gitu kan, ya. Begitu. Tiba-tiba jadi dukun politik, begitu, ya. Ini juga kan keajaiban, begitu. Seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang ibadah makhluk dan ghair makhluk. Yang kedua, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam beramal. Ibadah mahdo, ghair mahdo. Ibadah mahdo adalah, ya, yaitu ibadah yang ibadah mahdo adalah ibadah yang berkenaan dengan ibadah yang di dalamnya diterangkan tentang tata caranya. Dalam agama kita sudah diterangkan tata caranya, diterangkan kaifiyat, itu namanya ibadah mahdo. Adapun ibadah ghair mahdo adalah yaitu ibadah yang tidak diterangkan tata caranya, tetapi secara global bahwa itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Berbakti kepada orang tua itu adalah ibadah, tetapi itu ghair mahdo. Tata caranya tergantung keadaannya. Yang penting
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Begitu, itu namanya ibadah ghair mahdoh. Demikian, wallahu a'lam. Yang keduanya apa tadi? Menjaga keikhlasan dalam beramal, maka kita sudah tahu bahwa sebagaimana kata Fudail bin Iyad, jadi tarkul amali adil nasriya, enggak mau beramal karena manusia itu riya namanya. Wal amalu li adli nasyirkun, beramal karena manusia adalah kesyirikan. Wal ikhlasu, ikhlas itu adalah an yu'afiyakallahu anhuma, yaitu Allah memaafkan kamu dari keduanya. Jadi kalau kita beramal itu karena manusia, itu syirik namanya. Kalau kita beramal, kalau kita meninggalkan amal karena manusia, itu namanya riya. Kalau ikhlas, maka jika dia beramal karena Allah, jika dia tidak beramal karena ada uzur syar'i, itu yang dimaksud dengan keikhlasan yang tadi sudah saya terangkan. Demikian, wallahu a'lam. Islam, jadi kita itu misalkan dalam itu banyakkan bukan ahli sunnah, misalkan di keluarga sendiri atau di lingkungan keluarga misalkan besar. Nah, kita mau berterus terang itu banyak misalkan ada keluh, kita masih menghargai misalkan ya tidak masuk dalam sunnah. Gimana itu? Mungkin karena salah satunya adalah kapasitas kita juga mengatakan bagaimana kita artinya kita berterus terang bahwa kita itu misalkan kita itu ya salafi, kita menjalankan apa yang dilakukan oleh nafsu. Itu gimana kita caranya supaya kita bisa menerangkan kepada keluarga yang memang belum memahami tentang sunnah. Ya, dakwah kepada prinsip, yaitu pertama menyuruh orang kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, ya, melarang orang dari berbuat syirik dan dari perbuatan bid'ah dalam agama, seperti itu. Itu dakwah kita. Adapun bagaimana caranya, ya kita yang lebih tahu caranya, situasi keluarga dan seterusnya. Ya, kita kan tahu situasi keluarga bagaimana. Kita juga mengerti tentang situasi keluarga kita. Insya Allah bisa disampaikan dengan cara yang baik. Apa sih yang susah di zaman sekarang ini? Ya, zaman di mana kalau kita berdakwah, kata Allah kan fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar, maka berterus teranglah dengan apa yang diberitakan kepada kamu. Kita ini dakwanya jangan sir terus. Dakwah syariah terus, kapan jaharnya? Jadi kalau kita dengan keluarga, ya tinggal kita lihat dulu apa nih SEO, dia alergi dengan sebutan manhaj salafi, ya ganti, jangan sebutan itu. Kita ajarkan esensinya, bahwa kita hendaklah mengikuti manhajnya para sahabat tabi. Kan bisa begitu. Apa kalau kita nyebutkan kita harus mengikuti cara beragamanya para sahabat tabi, kira-kira mereka alergi juga? Kalau mereka alergi, kita harus mengikuti ajarannya muridnya Rasulullah. Itu sama apa tidak? Sama aja. Barakallahu jemaah sekalian, saya kasih tahu dulu begini. Kalau kita akan berdakwah kepada orang lain, sebenarnya ada teori dakwah yang paling mudah. Apa itu? Isanul hal afsal bilasul maqal. Apa itu? Amal perbuatan itu akan lebih berkesan daripada perkataan. Antum kalau pengen dakwahnya diterima, banyak berbuat baik aja. Dengan lisan berbuat baik, dengan tangan berbuat baik, ya, dengan perbuatan berbuat baik, dengan harta berbuat baik, terus itu aja. Sampai mereka mencintainya. Nanti kalau mereka sudah mencintainya, sudah mencintai kita,
maka apapun yang kita ucapkan mereka akan mengikutinya insya Allah. Kadang-kadang sebagian kita ini di antara kesalahan dakwanya adalah apa? Ngomong terus tentang ilmu agama. Sedangkan kalau ngasih kagak gitu. Akhirnya apa? Kata yang didakwainya terus dalil merudul. Ya. Duit menang dewek baik kayak gitu. Terus tak merudul. Lebaran orang sokat nih jangan tuh kan. Betul nggak begitu? Iya. Makanya dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mohon maaf, ada kisah yang ditulis tuh di medsos tersebar. Syekh Abdul Razak itu beliau ketika berdakwah kepada orang-orang yang benci dengan dakwah sunnah ini, caranya apa? Dia dakwahi anak-anaknya. Dengan yang belum bisa ngaji sampai ngajar ngaji terus sampai anaknya bisa ngaji Quran. Udah gitu apa? Mereka diajari memahami tafsir Quran yang benar. Mereka juga diajari tentang akhlak yang mulia. Itu sampai orang tuanya yang semula anaknya bandel itu berubah menjadi baik. Akhirnya orang tuanya sangat mencintai Syekh Abdul Razak. Sampai tiba saatnya akhirnya apa? Akhirnya ya pada satu waktu ada kisah yang terjadi di mana mereka melaksanakan satu upacara. Upacara itu mengandung kesyirikan. Ternyata diomongin sama anak-anaknya, wahai ayahku, ini kesyirikan. Dan kesyirikan ini akan menyebabkan kita masuk neraka selama-lamanya. Akhirnya orang tuanya nanya, nak, engkau diajari itu oleh siapa? Dia jawab oleh Syekh Abdul Razak gitu kan. Sedangkan mereka sudah sangat mencintai siapa? Syekh Abdul Razak. Akhirnya mereka pun begitu mendengar bahwa yang mengajarkan Syekh Abdul Razak, dia tanya kepada Syekh Abdul Razak, betulkah Tuhan mengajari seperti ini? Nah, itu kan bahasanya sudah lembut dia kan. Kan deg-degan dia kan kalau ngomong macam-macam dia sama Syekh Abdul Razak, jangan-jangan kebaikannya diambil itu kan. Takut dia. Akhirnya Syekh Abdul Razak pun menjelaskan. Ketika dijelaskan begitulah akhirnya mereka mengerti, dan daerah negeri yang pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang benci dengan sunnah, benci dengan tauhid, mereka adalah ahlul syirik, mereka adalah ahlul bid'ah, akhirnya berubah. Begitu ikhwan. Ini antum udah berpuluh-puluh tahun gitu aja. Di keluarga nggak ada dakwah, nggak apa, diam aja. Itu namanya pasukan berani lari namanya. Lari dari kenyataan. Ya. Orang ngomong aja kok susah. Antum harus berani, tapi caranya dengan cara yang baik, begitu. Dengan cara yang maaf. Apalagi udah laki-laki jadi seorang ayah takut sama istrinya. Ya. Gara-gara dakwah seperti ini, dicemberutin sama istrinya takut. Orang itu banyak, ada yang takut sama istrinya, ada yang takut sama suaminya, ada yang takut sama tetangganya, ya, ada yang takut sama temennya, gitu. Macam-macam itu. Ya. Ya kalau takut sama majikan pantas lah bokap ini digaji itu. Oh gitu. Kadang-kadang takut dengan tetangga padahal dia dengan tetangga biasa-biasa aja. Begitu ya. Saya kira antum yang lebih paham insyaallah. Karena saya tidak paham apa ya masalah antum. Ya, namun percayalah bahwa dakwah dengan cara yang baik akan membuahkan hasil ya ikhwan. Wallahi akan membuahkan hasil cepat ataupun lambat. Satu hal yang menggembirakan bagi kita apa? Nah, di dunia ini semua orang mengakui orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik, orangnya taat-taat. Saking taatnya disuruh mencium kaki seseorang juga mau. Itu orang Indonesia itu. Saking taatnya sampai yang sesat pun mereka lakukan. Nah, apalagi antum ini mengajarkan yang benar. Itu mereka yang mengajarkan kebatilan aja begitu pedenya mereka. Orang Indonesia itu ikhwan, orangnya baik-baik. Masya Allah orang Indonesia itu. Nggak kayak negeri lain. Ya. Cuma memang ya bangsa Indonesia ini bangsa yang suka pendendam, bangsa yang baperan. Nah itu masalahnya paling. Ya, makanya supaya tidak terjadi seperti ini maka kita harus apa? Harus berupaya bagaimana caranya supaya dakwah ini sampai dengan cara yang baik ya. Demikian barangkali. Wallahu taala a'lam. Sepertinya cukup insyaallah. Kita akhir di sini subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.